Diva, Brans dan Key. Makanya Dan Key. sentimental untuk di match kali ini. Dan tentunya ini akan cukup mengganggu pergerakan dari Finn menuju ke arah jungle yang dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Tapi mereka nampaknya udah mulai sadar. Dan Moreno bermain dengan blocking damage di early membuat Key kayaknya juga agak sedikit kebingungan kali ini. Ya, ini sentimennya bakal berasa banget di Roamer sih. Karena mau bagaimanapun dulu, Finn itu adalah cadangannya dari Key. Iya. Benar. Makanya veteran versus Youngblood. Pas banget ya. Bukan hanya tentang Youngblood, ini tentang pembuktian juga. Wait, tunggu dulu. Bandnya physical, magical. Magic. Band magic? Bane What? Magic. What is this? Bane Element of Surprise yang ini diberikan sama Eman. Oke. Another Bane sembur-sembur harusnya buat sekarang. Ya, lagi-lagi ya kalau di Tropik. Season 7. Ya, What? season 7. Ini udah lama banget kita nggak ngeliat Bane sejenis ini. Berarti dia nggak bakal mainin cooldown reduction-nya. Dia bakal mainin burst damage-nya. Holy Crystal nanti akan menjadi item yang core untuk Eman. Bisa jadi. Karena sebenarnya kita tahu ya, kalau heal effect dari Bane ini berdasarkan magic power-nya juga. Makin Oke. gede magic, makin gede heal ya. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka membiarkan tetap Eman bersama dengan ada Brand head to head, sedangkan Finn masih harus bermain di arah top lane. Nah, ini aku bisa ngelihat ketika early game di 2 menit awal, mungkin Finn masih belum berimpact full terhadap jungle yang dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Tapi di Turtle, itu nanti yang akan berubah. Tapi early game-nya berasa banget, ingat belum? Oke, tiba-tiba surprise Randy di depan sana. Tapi Vengeance setelah terpop-up membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mendapatkan informasi kalau Randy nggak akan bisa zoning dengan maksimal nantinya. Ini bahkan revitalize-nya juga kebuka dari Key. Ini 2 source spell yang lumayan mahal, sementara Nail langsung setup ke Turtle. Shogun langsung mencari di mana Albert berada dan tampaknya para pasukan dari tim Bigetron kali ini mereka masuk lebih dalam. Tapi Albert terus standby position first spot didapatkan Randy. Dengan adanya satu kombinasi bersama dengan Angela mencoba untuk berhasil mendapatkan Finn. Pertukaran yang masih belum cukup adil. Karena Turtle masih menjadi poin plus untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan hati-hati tercuri Dapat tuh. harusnya Dapat itu tadi. dari Nail. Iya. Tapi ya ini mau nggak mau sih harus lepas dulu. Setupnya tadi lebih perfect dari Bigetron. Mereka bonyokin XP-nya, Be. Ya udah pasti ya target utama. Kalau misalkan kita ngomongin XP lane, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk setup di arah Turtle. Tapi dengan adanya pemilihan dari Emblem tadi ya menurutku wajar-wajar aja kalau misalkan emang gak terlalu tebal untuk Randy di early game. Wait, Eman Skypiercer first item? Ini dia benar-benar akan mengandalkan point kill. Dan jangan lupakan Eman bisa disembur oleh Mbah Eman ini sangat mengerikan. Oh, tapi emang burst damage-nya luar biasa loh. Karena nanti Itu. ketika di maksimum stack-nya yang sekarang cuma 2 detik, itu semburannya luar biasa nanti. Itu efeknya. Tapi Baik. mereka nggak punya hero initiator, maksudnya nggak ada kombinasi yang bisa di-follow sama Eman. Ya, lebih ke arah defensif kalau yang kulihat. Jadi Mbah Eman bawa mantra ini akan agak cukup defensif aja mainnya. Mungkin ya, Mbah Dukun maksudnya ya. Tapi untuk farming aman memang dari Bane sendiri, dia sustain laning kok. Dia bisa pakai Crab Claw Cannon untuk last hit. Dan untuk Talon's Prediction baik OP. Albert! And Albert we trust. Tuh lihat di sana kalau gua. Ada foto Albert. Ada greatest of all time. dari juga. Mirko! Goat versus Albert. Albert kuat juga, kuatnya Indo. Itu tidak bisa dibungkiri gitu. Itu dia. Cuma ya, ngelihat dari EVOS di match kemarin juga, ini perubahannya signifikan. Karena map baru kan. Map baru maka ada gameplay baru juga. Temponya juga lebih rendah dibandingkan yang kemarin sih, Lim. Yang kemarin mereka kan temponya naik banget. Sekarang mereka benar-benar menunggu. Ya mungkin karena kalah Turtle yang pertama tadi. Tapi untuk Bigetron mereka nggak menurunkan juga nih. Bagaimana pressure mereka. Lihat Shogunnya udah nutup ke belakang. Randy. Dan dia nge-cut biar tetap menang laning di atas. Oke. Slow face banget sih. Ini Mereka hanya di objektif ini temponya. Fight 5 ini. Iya fight 5 tapi Shogun udah standby. Ini Shogun udah menang banget sih bisa dibilang. Dia tetap dapetin satu wave. Sedangkan lihat di sini dari Randy dia tetap tertinggal oleh Shogun dengan 2 level sangat berarti. Alpha di depan sana. Baca mau untuk berhasil mendapatkan satu barang Nile! What a still battle from Nile! Baca mau untuk berdansa dengan ada Blazing Duet tapi ternyata impactnya belum maksimal. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Ki tumbang. Bersamaan dengan adanya Turtle. Dan bahkan objektif yang dimiliki dari Albert bakal coba dikulitin oleh Nile. Nile! Retribution yang dari dulu juga memang Dapat. bersinar. Dapat bahkan orange-nya. Albert kehilangan orange.
Dan ini dia pressure yang dibutuhkan ketika dapetin satu momen, jangan lepasin temponya. Itu dia. Slow pace kayak gini yang rugi sebenarnya EVOS gak sih, Be? Udah pasti. Karena Bigetron yang sekarang bener-bener gak mau ngelepasin turtle nih. Even satu turtle, dia tahu Nile butuh snowballing. Dan Nile dengan steal-nya menarik sekali. Eman. Ki masuk terlalu memaksakan keadaan di depan sana. Flicker telah berhasil dipopok, tapi Ki bakal coba untuk pulang dengan Cloudus Pathway yang dia miliki. Untungnya nggak ada sisi yang terlalu besar, tapi Albert tidak boleh kehilangan purple buff. Ini akan sangat berimpact untuk dirinya. Team fight adalah sebuah jawaban, apakah berhasil diambil, dan oh my god, no way Albert kehilangan purple buff. Nanael benar-benar mendominasi full atas Albert. Wah, permasalahannya karena tadi udah ada hard guard ya. Makanya itu alasan kenapa Nanael lebih memilih untuk invade ke area jungle dari Albert. Dan mendapatkan hal tersebut menjadi kerugian sebenarnya buat EVOS. Lagi 2.300 gold. Mereka bahkan kayaknya nggak bakal bisa set up loh untuk di turtle yang ketiga. Kecuali ada sebuah pencurian yang bisa dilakukan oleh Albert. Dan itu baru Isansin ya yang akan snowball. Jangan lupa dari damage Eman. Udah ada 2 Magic Wand nih. Bisa ke arah Holy Crystal mungkin? Oh, 3 Magic Wand. Itu dia. Holy Crystal. Holy Holy Crystal. Oleh Crystal. Holy Crystal. Karena udah kelihatan kan itu dari Mystic Code X-nya. Dia tinggal memanfaatkan satu Magic Wand lagi, baru dia jadiin Holy Crystal. Ya dia nggak harus kebingungan, tapi yang dipastikan adalah mereka tetap punya DPS kok di sana. Mereka tetap punya DPS dari sosok Moreno. Ya, Moreno ada sinyal Skypiercer juga sepertinya. Wah, ada Skypiercer. Tapi dia kan bisa kita menyaksikan kalau ngomongin karena Moreno, dia lebih karena DPS. Walaupun nanti burstnya di tangan dari Eman, eksekutor tetap bisa di tangan Moreno loh. Kayaknya buat jadi jawaban dari Angela nggak sih? Karena kan beberapa kali miskalkulasi terjadi ketika ada Angela. Nah, ngebuat miskalkulasi tersebut menjadi kerugian, itu kan udah pasti. Gimana buat jadi keuntungan? Bikin Skypierce. Biar kalkulasinya bener-bener sesuai dengan persenan HP. Dan 3 point kill di 7 menit game berjalan. Temponya emang agak pasif, tapi lihat di objektif mereka kuat. Oke, objektif mereka kuat. Apakah Albert kali ini akan mencoba melakukan steal dan pangan di depan sana? Perfect castle! Berpikir terbaik Vitality the Blazing Red from front. Target utama mereka sekarang Nanael. Mencoba untuk menjadikan pertukaran dari para pasukan dari tim pikir terbaik Vitality memaksa tim kembali berat sekolah di telat bumi. Finn terlalu kuat dan perkasa untuk bisa ditumbangi, membuat para pasukan dari tim pikir terbaik Vitality. Mereka tidak ada kehilangan selain Eman dan Nanael. Tapi ini 2 poin core-nya. yang mahal. Itu 2 dia. poin yang mahal. Karena 2 core-nya kan. Ini 2 ujung tombak dari Bigetron. Bahkan tadi belum terasa ya untuk burst damage yang mungkin bisa diberikan oleh Eman. Belum sampai jadi soalnya Holy Crystal-nya. Itu dia, masih belum berasa untuk dampak yang dibawakan sama Eman. Tapi emang kalau ngomongin sisi powernya ada. Cuma balik lagi damage-nya ini masih belum terasa. Dan sejujurnya kalau kita lihat tadi, even Moreno juga dalam keadaan low HP loh. Hati-hati untuk Bigetron. Targeting mereka mulai terpisah. Oke, ini dia. Debut band Gold Lane di MPL Season 16 yang juga sudah digunakan di MPL MY Season 16 hari ini. Oleh Innocent dari SRG OG. Dan berhasil mendapatkan kemenangan atas Todak dengan build Magic. Apakah itu akan menjadi sebuah referensi juga untuk Eman di game kali ini? Menarik ya. Ada beberapa yang udah mencoba nih sebagai Gold Lane nih. Innocent salah satunya menang atas Todak. Tapi karena memang buff-nya juga di Magic damage-nya kan, betul? Iya. Jadi ya physical. wajar kalau memang build-nya dialihkan ke Magic. Tapi Holy Crystal udah jadi. Harusnya sampai tembus hampir 2000 mungkin nih Ya, alenya. kalau maksimum stack ya. Itu bakal menyakitkan banget. Harusnya. Hilang, langsung burst, langsung hilang. Iya, apalagi di sini penggunaan dari Impure Rage loh untuk Eman-nya. Mau nggak mau berarti bakal punya damage tambahan lagi dari persenan darah. Dan untuk tanker-tanker di depan bakal lebih berasa. Wah, ini masalahnya yang berbahaya adalah Brans. Kenapa? Karena kondisi Brans itu dari tadi nggak pernah di dalam full headbar. Dan itu akan sangat berbahaya. Dan kalau mau masukin team fight, ini Bigetron punya celah cuma dari samping atau dari belakang. Kalau ngomongin dari depan, agak berat sih harapan EVOS untuk bisa mendapatkan kesempatan dia bisa memenangkan team fight kelompok X. Tapi ini untuk map vision di bagian mid lane karena baru didapatkan sama Bigetron itu langsung menguntungkan Bigetron. Mereka bisa nge-spill di mana posisi dari EVOS berada, terutama ketika Lordnya sudah mulai end. Oke, Eman menjadi target utama mereka dari Albert. Damage-nya terlalu sakit dari Albert. Flanking for defensif. Albert masih mau lebih. Tapi lihat di depan sana. Killing spree akhirnya didapatkan oleh Rondo. Turun ke arah bawah. Tampaknya bukan menjadi sebuah jawaban. Retribution yang dikeluarkan Albert menandakan Bigetron by Vitality masih punya chance
untuk bisa kembali team fight. Dan Nile terlalu sakit di depan sana. Ki nggak akan punya waktu cukup banyak untuk bisa bertahan. Mountain Choker telah terpop up. 2 poin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality harus mundur. Karena kalau mereka memasangkan team fight, ini gak baik. Hardcut kembali, berjuang Shogun. DPS terus sakit, disoning begitu saja. Dan Nile melepaskan Lord di tangan EVOS. Itu dia setup yang terbilang lebih sempurna EVOS. Mereka tahu di mid lane ada 2 member dari Bigetron, atasnya langsung ditabrak. Udah pasti ya, hero setup Angela yang tentunya menjadi sebuah jawaban. Kalau mereka emang harus start team fight-nya duluan, targeting Eman, langsung nge-delete dealer magic damage tertinggi yang ada di game dari Bigetron. Goldnya langsung sama imbangnya, Lim. Wah, bukan gold yang sama doang, yang penting laning. Lihat, 3 laning yang langsung didapatkan dari DMLID X Streamer. BPR Palembang X-Win ya. Yang sedang harusnya mendukung Bigetron, harusnya. Kalau nggak salah. Catat, analis catat. Langsung dicatat pokoknya. Langsung dicatat. Ini gerakan dari, ini kayaknya yang nge-call-nya dia ini, fun kayaknya. Makanya dicatetin. Bisa. Tapi Lord yang diamankan oleh EVOS. Gila, Albert! What a play from Albert! Permainan agresif yang terukur dari dulu tidak pernah hilang dari sosok Bayalien. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Kali ini mereka bakal coba dipasang untuk melakukan satu pemain turret di arah bottom lane. Zoning out yang dilakukan oleh Randy kali ini masih akan coba dilindungi bersama dengan KYY. Dapat. Turret memang didapatkan, tapi lihat Albert standby on position. Damage terlalu besar, tidak bisa dilindungi kembali karena Hardcut bukan menuju ke arah Albert. Satu turret dengan Lord yang pertama itu lebih dari cukup. Ya, mahal banget pastinya. Dan gold langsung 2.500 ditarik oleh EVOS. Ya, satu momentum saja target ke Eman ya, karena emang Eman gak punya escape tools. Sementara Nile, walaupun dia mendapatkan maksimum level sekarang, tapi Albert juga mengejar hal tersebut. Dia sudah punya Holy Crystal dan Wishing Lantern. Wah. Depannya akan sangat mudah untuk dirontokkan. Ini bisa dibilang sekalipun Finn bakal coba untuk mengadu ilmu, ini nampaknya Finn juga harus berpikir 2 kali sih. Wah, ini Finn sama Shogun, korban nih. Dimakan sih. Korban ini pasti. Cuma ya gue ngeliat dari Eman. Dia coba untuk nge-counter pakai Duplicat, cuma kejadiannya nggak pernah. Pas. Nggak pernah pas. ada Gak gitu. pernah pas. Atau mungkin terlalu terburu-buru, makanya dia di sini sekarang bikin The Blood Wings. Biar gak kena Bahkan coba dipaksa Finn di depan sana, Franz bahkan datang dengan adanya stack yang cukup untuk bisa melakukan poking damage menuju ke Finn. Tapi yang mereka harus coba pikirkan untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, gimana caranya Nile bisa mendorong. Kenapa aku bisa bilang Nile? Karena Nile satu-satunya yang punya awareness nanti ketika di dalam posisi terpuruk. Dia punya moving speed, tapi di sana bakal coba ditutup dengan menuju ke Moreno. Para pasukan dari Bigetron by Vitality, mereka belum mengeluarkan damage yang mereka miliki. Ternyata untuk memancing tim fight dengan Glorious Pathway dan juga Hardcut dapetin satu turret itu tujuan utama EVOS. Tapi semengerikan itu loh, kombinasi Angela Cici. Karena ya tadi shieldnya memang gak gede, movement speednya Cici pun udah cepat, ditambah dengan Angela lagi, Be. War X Iya, Brute Force. ada War Axe, Itu ada dia. Brute Force, ada Oracle. Jadi otomatis spell fame yang didapatkan, heal effect yang didapatkan akan semakin berlipat ganda. Randy sekarang akan mencoba untuk melakukan setup arah Lordnya. Ini menguntungkan banget buat EVOS. Karena mereka yang sekarang lagi pegang temponya. Mereka nggak boleh menurunkan tempo, mereka harus tetap keep up dengan tempo tadi. Oke, keep up dengan tempo, Lim. Mungkin ya, karena dari awalnya kan lumayan pasif nih gamenya nih. Mereka bawa game ini ke game farming. Sekarang udah bukan waktunya farming, udah cukup dan Lord free untuk EVOS. Oke, Lord free untuk EVOS. Informasi juga tidak ada yang bisa didapatkan di mana pergerakan dari Finn, Nile, karena yang menunjukkan batang hidungnya baru Shogun dan juga Eman. Kali ini Eman mungkin akan menjadi obstacle yang cukup berat bisa dilawatin Albert. Tapi dari tadi yang kita lihat, keuntungan dari goldnya Albert dan juga levelnya yang ngebuat Eman ini agak cukup terperangkap. Dan Ki gak boleh sedikit terlambat untuk mengeluarkan Glorious Pathway. Karena arahnya salah aja, Albert nggak bisa keluar loh. Ya, bisa defensif juga sebenarnya. Iya. Concentrated energy Albert. Saya sustain ya. Dia bakal diving sih bersama dengan Roundel nantinya. Oh, Hardcut. Hardcut sudah dimasukin oleh Randy. Target utama mereka ke arah bottom lane menuju ke arah Vinka. Tapi Albert sudah memancing keributan di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality ada Glorious Pathway. Target utama menuju ke arah Shogun. Dia bisa terlalu besar. Dengan Mountain Choker mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Tapi Eman segera full mount. Jangan sampai ada salah langkah untuk para pasukan dari tim Bigetron. Karena kalau Eman tenggelam, wave selanjutnya bisa mendapatkan satu momentum yang sangat berbahaya. Randy mau tidak mau harus membuka Vengeance Shield untuk bisa bertahan. Randy terlalu perkasa di depan sana.
benar-benar mengkuliti siapapun yang ada di depan. Dan ingat, satu lagi, Eman gak boleh salah langkah. Gak ada jalan untuk pulang untuk Eman selain Flicker. Makanya nih, belum ada korban ya dari keduanya. Hanya Bestaret aja nih yang satu aja tersisa di bagian top lane. Tapi kelihatan dari EVOS, mereka mendominasi 3 lane dan mereka akan coba sepertinya. Mountain Shocker terlihat semua. Glass Pathway telah dibuka, Albert targetnya menuju ke arah Eman, ke arah belakang. Tapi nampaknya dengan adanya KYE yang menangkap ke arah Vin. Oh, clear. Bakal coba blocking damage di depan sana dengan Quartal Kota Blazing Duel from Brand! Damage-nya gak cukup, malah dia yang harus hilang di telan bumi. Milih mundur ke arah belakang, ada semua jawaban dengan kehilangan 2 pemain yang mereka miliki dan pop turret pass-nya gak berhasil didapatkan. Untung, 1000 untung tidak ada objektif netral yang bisa diamankan oleh tim Bigetron by Vitality. Blazing Duet plus Winter Crown tadi. Namun gak ada yang connect. Itu dia kelemahan dari Winter Crown plus Blazing Duet. Gak bisa bergerak sama sekali. Udah pasti. Gampang keluarnya. Oke, mereka bakal coba untuk memaksa menuju ke arah Meteoret. Really? Best turret akan menjadi pilihan utama. Kalau untuk endgame nggak mungkin, tapi Alphard! kalau untuk menuju ke arah belakang Eman akhirnya berhasil mendapatkan Alphard. Tapi Hardcut berhasil menyelamatkan nyawa dari sosok jungler EVOS. Masih bisa bertahan. Bahkan sekarang EVOS bisa membeli waktu hingga Brands dan Key kembali ke lane of down. Game masih berlanjut. Oke, reset. Karena keduanya butuh ruang untuk menuju ke Lord selanjutnya. Menuju ke menit yang lebih penting, menit 16. Kali ini perlahan tapi pasti sama-sama punya item, sama-sama mulai menyusul. Bagaimana kehadiran dari damage dealernya juga. Winter Crown mungkin next item dari Eman. Sudah ada expert glove di sana. Untuk escape tool satu-satunya Lim. Karena kalau dari tadi kita lihat, sekali aja Albert masuk ke Eman, dia nggak bisa escape dengan cara apapun. Kecuali lawan kan, Deadly Catch lawan balik. Lawan balik. Karena bukan Eman target untuk head to headnya. Yang bisa paksa tuh ada Key, ada Brands atau Randy sekalipun. Kalau Albert yang masuk dari depan, kita sudah bahas tadi front to back, itu bisa hilang instan. Wah, tapi sekarang Shogun udah mulai berasa nih damage dari Randy. Dia udah punya si Halbert. Dan lihat di belakang ada Vin. Oke, kita melihat di mana Lord akan coba dimainkan terlebih dahulu. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Informasi yang didapatkan adalah di belakang sana ada Vin. Sekalipun akan dikejar, ini akan berbalik ketika Bigetron coba take over ke arah Lordnya. Dan keuntungan di tangan dari Bigetron habis itu. Iya, pilihan terbaik. Oh, Albert. Main flanking, targetnya menuju ke arah sosok dari Nile. Tapi lihat, Moreno menjadi target utama. Gagal mendapatkan, Eman tertakedown oleh Roundel. Lihat, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka di sandwich. Nile gak ada jalan untuk pulang. Mountain Shocker tadi pop up. Vin mencoba untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi Randy gak peduli, karena target utama mereka adalah Nile. Power up retribution dari Nile akan menjadi target utama, dan itu dia zoning out sampai ke depan base turret yang mereka miliki. Apakah para pasukan dari tim EVOS akan memilih menuju ke arah Lord karena kehilangan Eman dan juga Vin adalah keuntungan mereka. Dapetin Lord di atas menit 18 mungkin menjadi target utama. 3 melawan 4. Jumlah yang unggul sebenarnya, tapi Shogun akan coba paksa untuk ngebuka dan Vision. tanpa Brands. Mereka nggak secepat itu, walaupun tetap cepat. Wah, tapi masalahnya juga ini bakal berbahaya buat Shogun gak sih? Semakin lama semakin bisa di burst sama Randy. Dan itu lihat, target utamanya adalah Nile. Mountain Shocker dibuka. Glass Pathway yang menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lordnya. Albert semaksimal mungkin, ada power of retribution di tangan dari Albert untuk Nile. Gak ada threshold untuk pulang ke arah belakang. Memastikan kehilangan Nile menjadi satu lubang yang sangat besar dimiliki Bigetron by Vitality. Oh no, Lordnya langsung spawn di waktu yang tidak tepat. Bigetron, mampukah mereka bertahan? 4 member tersisa. EVOS dalam keuntungan kali ini. Mereka harus memaksimalkan potensi dari Lordnya. Tapi masih ada Eman, jangan lupakan itu Profesor. Ya. Bisa burst hilang, dan bahkan yang burst yang kena bukan satu orang doang. Tapi sekali lagi kalau emang Brands mau Blazing Duet Winter, ini waktu yang tepat karena ada Lord. Oke, apakah langsung di depan sana bakal coba dipaksa Vin? Terlihat positioningnya dipoking oleh Brands, mundur ke arah belakang, masih ada Albert menutup jalan dari Vin. Vin, immortality-nya pecah. Randy mencoba untuk langsung running out. Shogun semaksimal mungkin menutup jalan. Nile belum hidup kembali, tapi tidak ada Vin, tidak ada padan untuk perpasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lihat, Shogun gak bakal bisa bertahan dengan cukup lama. Retribution di set point. Nile sudah kembali lagi ke lane of down. Bakal coba ditahan oleh Brands. Walking damage terjadi. Dan nampaknya Shogun berhasil bertahan membuat Bigetron terlalu kuat untuk di-dive in. Corton Coles. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang. Dia nggak mau memaksakan keadaan. Karena satu kali langkah yang salah, Eman bisa menenggelamkan mereka. Dan Bigetron by Vitality masih bertahan. What a hold, Shogun. Lord yang ditahan tadi di bagian depan. Membeli waktu selama mungkin. Frontlaner dari Bigetron bekerja sangat keras. Yes. Lagi dan lagi, EXP Laner mendapatkan spotlight-nya.
pantas diapresiasi untuk Shogun berhasil membuat Bigetron bertahan di game pertama ini. Bersama juga dengan Randy, sama-sama EXP dan yang dari tadi mengendalikan tim fight-nya. Walaupun ada Angela di dalamnya, Roundel yang berperan penting, tapi Randy yang selalu menutup jalur dari Bigetron sehingga comeback-nya jadi pelan-pelan gagal. Oh my god, mereka bakal coba untuk memaksakan keadaan dengan adanya hardcut sudah masuk. Ini informasi yang cukup mahal sih. Ini agak cukup berbahaya. Ingat, Roundel juga harus trigger hardcore-nya salah sedikit aja. Bigetron pasti tahu kapan dia harus masuk. Maksud gue 10 detik it's okay sih. Coba spam, coba untuk gunakan aja. Daripada ya wasting juga, karena udah pasti di cooldown maksimal. Iya, Sepatu, foto, buku, ya udah max. Udah cukup banget sebenarnya. 11 detik saja dari Roundel. Dengan item yang dimiliki, apalagi ada Ice Queen. Ini yang nanti akan melumpuhkan bagaimana Shogun dan juga Finn. Ketika dia berada di depan dari EVOS. Wow, Lord kembali. 20 menit game berjalan. Match pembuka di leg kedua yang sangat-sangat panas. Dan Lord mulai di setup. Wow, Lord sudah mulai di setup oleh para pasukan dari tim EVOS kali ini. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, Shogun membuka vision yang sangat jelas untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Konsil. Informasi yang didapatkan, kita lihat di depan sana ada konsil dan bakal lihat surprise! Happy birthday sandwich gaming terjadi. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan 2 pemain bersama dengan Eman. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Randy bersama dengan Harga. Terlalu sakit tapi tidak bisa diberikan oleh seorang Nail. Mundur ke arah belakang. Ki satu-satunya yang bisa menahan badan dengan cukup lama. Tapi Moreno, Skypicer yang dimiliki Moreno yang sudah tidak ada stack tambahan. Ingat, wave ini di arah top lane. Ini tetap menjadi satu poin penting. Dan lihat, Moreno melepas Skypicernya. Padahal dengan 2 poin yang dia miliki, ini menjadi sebuah hal yang sangat mahal sih harusnya untuk Moreno. Tapi ternyata Lord lah pilihan dari Bigetron. Randy masih coba untuk menghantui tapi harus berhati-hati. Karena Randy mungkin punish. Oke, hardcut sudah mulai masuk. Shogun menjadi target utama, surprise attack, awareness map yang tidak dimiliki EVOS. Bahkan kita lihat broken walls. Ini dia, awareness yang tidak didapatkan, vision yang tidak jelas, dan shot call Bigetron by Vitality yang sangat baik. Ya, 3 pemain dari belakang ternyata karena ada tembok yang menghalangi biasanya. Tapi sekarang terbuka efek broken wall dimanfaatkan oleh Bigetron by Vitality dengan flank yang sangat-sangat dalam. Dan sekarang Lord Evolve. Gila, flanknya bagus banget tadi. What a flanking shot call. Siapapun yang tadi memberikan satu ide untuk standby lama di sana, ngecamp dan ngegas di saat yang tepat. Wah. Dan dalam catatan, ketika kalah super minion wave. Plus pemilihan orang yang join dari regroup tadi juga itu bagus banget sih. Iya. Dia bawa Nael. Dia tahu Nael lah satu-satunya yang bisa nih untuk mobilitas yang lumayan cepat. Dan Albert kena burst, langsung ke shutdown. Itu Albert Brands. Ya. Brans, damage dealer. Jujur dari tadi Brands masih belum maksimal kalau menurut gua. Oke. Tapi kita akan lihat nih defensif dari EVOS. Mereka sebenarnya kekurangan high ground defense juga. Satu lane mungkin bisa dipegang. Tapi kalau misalkan Lordnya di follow, apa kabar EVOS? Itu dia. Lord di follow, apa kabar, dan bahkan Brands kali ini tidak memiliki immortality. Ingat, mungkin kalau misalnya Brands mengingat sedikit yang lama, immortality sangat penting untuk dirinya. Pernah gara-gara immortality dia gagal gara-gara apapun. Tapi lihat Albert mencoba menuju ke arah belakang. Masih ada Winter Crown, Nail menjadi tujuan utama. Immortality di depan sana. Bakal menjadi target kedua. Dan Nail hilang oleh Albert. Target dengan sangat tepat. Brands menahan Lord di depan sana. Bertukar positioning dan Randy menang semua damage yang diberikan. Wah, ada play. Andy Voss, the king of the jungle. Masih bertahan. Masih bisa defense. Bahkan dari EVOS, mereka menolak, mereka melawan balik. Sekarang jumlah mereka lebih unggul. Super Minion juga masih lebih untung di bagian top lane. Masih rapi. Wah, dampak lagi-lagi dari Heartguard dan juga Electrifying Beats. Iya. Padahal Nail udah sempet loh bikin immortality. Dia jual beli item tadi. Tapi targetnya Albert sih gila ya kalau gue lihat ya. Targetingnya loh Lim. Gue lebih ke kalkulasinya sih. Dia berani nabrak 5 loh. Itu dia, presisi dan terukur selalu. Ketika Albert agresif, dia pasti akan memastikan itu akan ada tumbang. Dari dulu. Wah, dengan Heartguard juga tadi, Roundel sangat membantu. Namun akan reset lagi sepertinya.
Karena Lord ini akan menjadi zona tempur mereka. Oh, ada Brans tapi kali ini. Jangan lupakan Profesor. Ada Brans dan Nail masih jauh. Shogun. Dan Randy di depan sana membuat Shogun sangat mal bakal coba dikejar habis-habisan. Glorious Pathway mencoba untuk membantu mengusir Eman mundur ke arah belakang. Kehilangan Shogun ini menjadi petaka besar untuk para pasukan Nabi kita Vitality. Nail memang muncul. Eman Flicker telah dikeluarkan. Tapi kali ini Eman gak berhasil mendapatkan apa-apa. Lordnya. Bahkan Lordnya di tangan dari Albert. Pit juga harus tertinggal di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Bigetron Vitality mereka terperangkap di dalam permainan dari EVOS. Jangan lupakan Randy itu perangkap, Lordnya berjalan di 3 wave. Itu dia Randy bersama dengan Roundel zoning out yang sangat-sangat ekstrim, bahkan Shogun dia nggak bisa nahan. Dan sekarang Lord Evo, Gak ada Finn, Lord yang paling bermasalah untuk Bigetron. gak ada Finn. Ini dia wave mini yang sangat-sangat mengganggu Bigetron by Vitality. Berbeda dengan Lord sebelum-sebelumnya. Karena buat sekarang Lordnya evolve. Dan ingat, EVOS punya Brans dengan Blazing Duel Winter. Oh, Shogun. Nail di belakang bakal coba mengejar menuju ke arah yang lain dan bakal catat. Nail berhasil mencuri ujung tombak dari EVOS dengan adanya permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mencoba untuk memasang menuju ke arah Shogun. Eman memberikan damage cukup besar. Minion udah mulai masuk tapi Nail kembali lagi dan catat pun tercari. Flicker dikeluarkan, 2 hilang. Ini bencana! Wow, my God, Bigetron by Vitality berhasil memakan 3 pemain. What a epic comeback. Menyisahkan Brans dan hanya seorang diri bersama dengan Ki. Mampukah Brans dan juga Ki? Satu wave minion saja di arah mid lane. Dia punya Gak Winter. bisa, ini Dia gak punya bakal Winter. bisa. Ini bakal clear dengan sangat cepat. Brans gak bakal mampu. Blazing Duet. Immortality bakal coba dibuka. Apakah clear min akan coba dilakukan? Glorious Pathway yang menutup jalan. Tapi Brans. Brans damage terlalu sakit di tempat sana. Fokus ke arah BSK. Bila apapun terjadi, masih ada Immortality. Minion Minion yang muncul dan spawn begitu saja. Fokus clear. Apakah Brans mampu dan what the epic comeback from Bigetron by Vitality. Permainan yang sangat mengerikan membuka leg kedua Bigetron. 1 poin kemenangan, akankah mereka kembali mengukir mimpi buruk EVOS di leg yang pertama? Assassination, Assassin Nail. Targeting ke arah Roundel, menumbangkan Gila. Roundel sebelum adanya Heartguard. Dia tahu sumber masalahnya ada di Angela. Dia tahu Angela back on meta. No. Ini benar-benar permainan yang sangat luar biasa di pembukaan match leg kedua. Dan satu hal, Nail berhasil flanking dengan sangat luar biasa. Dan satu